Perang tanpa suara, ancaman siber di Indonesia. Lo bayangin skenario ini. Suatu pagi, lo bangun tidur, mau nyalain lampu, tapi listrik mati total. Lo coba cek HP, sinyal internet hilang. Lo keluar rumah, lampu lalu lintas kacau balau, kecelakaan di mana-mana. Lo ke ATM mau narik duit buat beli makan, tapi layar ATM error massal di seluruh negeri. Negara lumpuh total. Pertanyaannya, apakah negara kita lagi diserang bom nuklir? Jawabannya, enggak. Nggak ada satu peluru pun yang ditembakkan. Nggak ada jet tempur di langit. Negara kita cuma diserang oleh sekelompok orang dari balik keyboard di ujung benua lain. Selamat datang di era cyber warfare atau perang cyber. Dan hari ini kita bakal bahas satu kenyataan pahit. Kenapa Indonesia butuh banget divisi militer cyber khusus sekarang juga sebelum semuanya terlambat? Bagian 1. Pergeseran cara berperang. Selama puluhan tahun, kalau kita ngomongin kekuatan militer, pikiran kita pasti langsung tertuju ke tank tempur, senapan serbu, atau kapal selam. Kita bangga banget waktu industri pertahanan lokal kita bisa bikin senapan runduk super canggih atau panser lapis baja yang diakui dunia. Secara fisik, pertahanan kita kuat. Tapi masalahnya, musuh di era modern udah nggak tertarik buat repot-repot ngirim pasukan fisik ngelewatin perbatasan. Buat apa keluarin triliunan rupiah buat bikin rudal? Kalau lo bisa melumpuhkan sebuah negara cuma dengan ngehack sistem kelistrikan mereka. Kasus paling legendaris yang membuktikan hal ini adalah virus Stuxnet di tahun 2010. Saat itu, fasilitas pengayaan nuklir di sebuah negara di Timur Tengah tiba-tiba hancur berantakan. Mesin sentrifugalnya berputar di luar kendali sampai meledak. Ternyata, itu adalah ulah virus komputer super canggih yang sengaja disusupkan lewat sebuah flash disk. Kejadian itu membuka mata dunia. Coding dan skrip komputer sekarang udah resmi jadi senjata pemusnah massal. Bagian 2, realita keamanan data kita. Nah, sekarang coba kita tarik ke realita di negara kita sendiri. Udah berapa kali lo dengar berita jutaan data penduduk bocor atau situs pemerintah kena hack? Rasanya udah jadi makanan sehari-hari kan? Banyak sistem keamanan database di institusi vital kita yang masih sangat rentan. Seringkali kelemahan ini bukan karena hackernya yang terlalu jago, tapi karena arsitektur sistemnya yang dari awal kurang kokoh. Bayangin, dalam sebuah aplikasi atau sistem manajemen database berskala nasional, logika akses itu harusnya berlapis-lapis. Disinilah pentingnya konsep seperti role-based access control. Kalau lo bikin aplikasi atau database dengan MySQL, lo pasti tahu kalau nggak semua orang boleh punya akses admin. Harus ada pemisahan peran yang tegas antara tamu, staf biasa, dan administrator pusat. Sayangnya, di banyak kasus kebocoran data berskala besar, akses level dewa ini terlalu gampang ditembus, atau bahkan passwordnya nggak dienkripsi dengan benar. Kalau sistem internal aja masih bolong-bolong begini, gimana kita mau ngadepin serangan siber tingkat militer dari negara asing? Bagian 3. Kenapa butuh divisi cyber khusus? Ini alasan kenapa Indonesia nggak bisa cuma ngandelin divisi IT biasa buat pertahanan negara. Kita butuh sebuah cabang militer baru. Kalau kita punya angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, kita juga wajib punya angkatan siber. Divisi ini nggak cuma diisi sama tentara yang bisa nembak, tapi diisi oleh para programmer jenius, hacker putih kelas atas, dan ahli kriptografi. Tugas mereka bukan cuma defensif atau bertahan dari serangan ransomware yang nyerang server rumah sakit atau bank nasional, tapi juga ofensif atau menyerang. Dalam doktrin perang siber, pertahanan terbaik adalah kemampuan untuk melakukan serangan balik yang mematikan. Pasukan khusus siber ini harus punya kemampuan menyusup ke server musuh, mencari intelijen digital, dan melumpuhkan infrastruktur digital lawan sebelum mereka sempat menyerang kita. Bagian 4. Membangun talenta lokal. Kabar baiknya, Indonesia itu nggak kekurangan talenta. Banyak banget anak muda, software developer, dan programmer lokal yang jago-jago. Daripada skill mereka dipakai buat ngehack situs buat iseng atau judi online, lebih baik negara merekrut mereka. Bayangin, kalau pemerintah bikin program rekrutmen khusus, anak-anak muda yang jago coding, paham infrastruktur database, dan ngerti celah keamanan sistem, dilatih secara militer. Mereka dikasih fasilitas superkomputer, digaji tinggi, dan jadikan garda terdepan pertahanan digital negara. Kita bisa belajar dari negara-negara yang udah memisahkan komando siber mereka secara independen. Mereka menganggap layar monitor sama pentingnya dengan perbatasan wilayah.
Karena kalau server pusat data nasional kita hancur, ekonomi kita bakal runtuh hari itu juga. Nilai uang di rekening lo bakal hilang, komunikasi terputus, dan negara bisa kembali ke zaman batu dalam hitungan jam. Jadi, perang di masa depan itu sunyi. Nggak ada suara ledakan, nggak ada bau mesiu. Yang ada cuma barisan kode, virus, dan kebocoran database yang tiba-tiba melumpuhkan segalanya. Pertanyaannya, apakah kita siap? Gimana menurut lo? Apakah Indonesia udah waktunya meresmikan pasukan khusus siber secara masif? Atau kita perbaiki dulu keamanan aplikasi dan situs pemerintah satu-satu? Coba share pendapat lo di kolom komentar. Gue pengen tahu pandangan kalian. Apalagi buat lo yang ngerti dunia coding dan keamanan jaringan. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman lo biar makin banyak yang melek soal bahaya perang siber. Dan pastinya, klik tombol subscribe biar lo nggak ketinggalan video fakta teknologi dan militer seru lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.